Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bang Mail. Tentunya di channel YouTube tercinta kita, Edu X Prima Indonesia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang deret teleskopik. Ya, nanti akan diperkenalkan apa itu yang dimaksud dengan deret teleskopik. Oke, baik. Ya, jadi deret teleskopik itu adalah deret yang suku-sukunya saling menghilangkan. Karena atau dikarenakan adanya operasi yang saling berlawanan, artinya plus minus. Nah, kadang deret ini juga dikenal atau disebut dengan deret berjatuhan. Tadi karena ada tandanya selang-seling, maka dia menjadi deret yang berjatuhan gitu ya. Nah, kemudian untuk memunculkan deret teleskopik ini kita sebut dengan prinsip teleskopik ya, dan seringkali digunakan untuk menyederhanakan suatu ekspresi matematika yang panjang. Jadi ada yang panjang, nanti kita sederhanakan dengan membentuknya ke dalam deret teleskopik. Nah, teknik seperti ini biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade atau soal-soal penalaran skolastik ya, serta numerik. Jadi itu ya pengantar apa yang dimaksud dengan deret teleskopik. Oke, nah eh, ya biasanya menariknya ketika nanti kita sudah melihat soal atau contohnya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan punya deret seperti ini, ya, ya ini ada dua kelompok ya. Jadi ternyata untuk menyelesaikan ini deret yang seperti ini, penjumlahan deret seperti ini kita kelompokkan menjadi seperti ini. Jadi yang sama satu dengan negatif satu ini ya, dua dengan negatif dua, ya ini masih nambah ya. Oke, ini ada yang ini nggak ikut ya. Satu dengan minus satu, dua dengan minus dua, tiga dengan minus tiga, sampai nanti empat minus empat, sehingga nanti saling berjatuhan ini ya, jatuh oleh ini juga sama ini ya. Oke, dalam hal ini untuk soal kita ini berarti jawabannya adalah nol ya, karena semuanya habis. Oke, itu ya contoh deret teleskopik. Nah, kita lihat pembahasan lebih jauh. Ya, jadi soalnya misalkan begini. Kita disuruh mencari hasil dari akar pangkat 3 dari 1 tambah 1/4 akar pangkat kali ya, ini kali akar pangkat 3 dari 1 tambah 1/5 sampai nanti terusnya kali akar pangkat 3 1 tambah 1/728. Nah, kalau kita melihat bentuk ini secara secara sederhana, maka ini akan sulit rasanya menyelesaikannya ya. Nah, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah menyederhanakan apa yang dalam akarnya dulu, yang kayak gini ya, yang ada dalam akar masing-masing. Ini juga sama ya, sehingga kita dapatkan 1 tambah 1/4 itu kan berarti samakan penyebutnya jadi 4 ya, 4 kali 1 tambah 1, 5/4 ya, ini sama, ini juga sama, 6/5 ya, 5 kali 1 tambah 1, 6/5, sampai nanti yang terakhir. Kalau melihat dari polanya kan 5/4, 6/5, berarti kalau di sini 728, berarti di atasnya apa? 729. Oke. Nah, berikutnya sifat ya, bukan sikap. Sifat dari akar itu kan berarti ya, bisa karena ini sama bentuk akarnya semuanya, maka bisa kita masukkan perkaliannya ke dalam seperti ini. Oke, nah sekarang baru kita gunakan prinsip berjatuhan atau teleskopik gitu ya. Berarti ternyata ini bisa jatuh dengan ini ya. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Berarti nanti sampai sini. Sampai nanti berarti akhirnya yang ini terakhir juga akan habis. Nah, apa yang tinggal? Berarti yang di atas ini ya sama yang bawah ini. Oke, nah ternyata itu akar pangkat 3 dari 729/4. Akar pangkat 3 dari 729 itu adalah 9. Nanti coba cek lagi. Terus akar pangkat 3 dari 4 ya, tetap di sini. Kita tulis seperti ini ya, karena nggak bisa disederhanakan lagi. Ya, jadi ini adalah hasil dari ini ya. Oke, gampang ya. Jadi kalau kita tahu triknya, jadi dibanding dengan Anda mengerjakan langsung seperti ini. Nah, inilah
soal-soal yang menarik ya. Secara sepintas kita lihat susah, tapi dengan menggunakan trik menjadi mudah. Nah, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, ya, misalkan begini. Ya, jadi kita punya 1/2 tambah 1/6, 1/12, 1/20. Nah, kita lihat seterusnya gitu ya. Ternyata bentuk ini ada polanya, ada hubungannya antara suku-suku yang ada ini. Ya, ternyata ini 2 ini 1 kali 2, 6 itu 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Dan yang terakhir ini 2070 itu artinya 45 kali 46. Nanti dicek lagi ya. 46. Oke. Nah, ini ada sebuah sifat yang harus diingat gitu ya. Bahwa kalau 1/n kali n tambah 1 itu bisa kita tulis dalam bentuk lain 1/n dikurang 1/n tambah 1 ya. Jadi 1/n dikurang 1/n tambah 1. Oke, nah perhatikan ini kan berarti n-nya 1, n tambah 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, dan seterusnya. Sehingga ini juga 45, ini 45 tambah 1. Oke, berarti sudah memenuhi bentuk ini. Kalau begitu apa? Bisa kita tulis 1/n dikurang 1/n plus 1. Berarti di sini berarti n-nya kan 1, 1/1 dikurang 1/2. Ini juga sama, 1/2 dikurang 1/3 sampai seterusnya. Nah, coba perhatikan setelah ini. Nah, setelah bentuknya seperti ini baru kita bisa menggunakan sifat tadi berjatuhan tadi. Nah, perhatikan yang mana berjatuhan. Ternyata ini jatuh dengan yang ini. Ini jatuh dengan yang ini. Ini jatuh dengan yang ini. Berarti ini jatuh lagi kan sampai yang terakhir. Oke, sampai nanti yang ini juga jatuh. Ya, yang tinggal adalah yang ini lagi. Jadi kurang ya, sehingga kita dapatkan yang tadi yang sisa yang 2 ini sama ini, ada 2 yang sisa. Oke, berarti 1/1 dikurang 1/6, 46. Nah, kita samakan penyebutnya 46 kan, 46 kali 1 46 dikurang 1 45. Oke, jadi kita dapatkan bentuk sederhana yang kalau kita kerjakan secara langsung ya akan memakan waktu yang lama, tapi dengan menggunakan trik ya, prinsip direct teleskopik, maka kita dapatkan seperti ini. Yap, gampang. Kita lihat lagi soal yang keempat. Soal yang keempat, 1/3 tambah 1/8 1/15 tambah 1/24 sampai nanti 1/2024. Nah, ini juga pasti ada polanya. Jadi kalau ada soal-soal yang bentuknya seperti ini, biasanya ada polanya. Nah, kita lihat polanya ini 1 kali 3, benar, ini 2 kali 4, ini berarti 3 kali 5, jadi berjarak 2 ya, 1 ke 3 2, 2 ke 4 2, ini 2 juga masing-masing. Sehingga nanti, nah ini 2024 itu sama dengan 44 kali 46, nanti cek lagi. Nah, karena ini bentuknya seperti ini sudah. Nah, oke, ini sama ya dengan di atas, seperti kita langsung sini. Jadi ada prinsipnya lagi. Jadi kan polanya tadi n tambah 1, n tambah 2. Nanti 1/n tambah 2. Nah, ini ternyata bentuknya sama dengan ini. Oke, jadi ini bisa dibuktikan. Coba dikalikan ini, nanti kali setengah, akhirnya nanti pasti sama dengan ini. Oke, artinya apa? Berarti soal ini kita gunakan prinsip yang sebelah kanan ini. Oke, berarti setengahnya berarti untuk semua kan? Setengahnya kita keluarkan kali. Oke, yang pertama apa? 1/n, berarti 1/1 dikurang 1/n tambah 1, berarti 1/n tambah 2 ini. Maaf, ini 2 kok, n tambah 1 ya. N tambah 2. Oke, berarti 1/1 dikurang 1/3. Terus lagi 1/2 dikurang 1/4. Sama ya, kalau mau dikurung dulu jadi nanti begini masing-masing. Ya, oke, ini juga begini. Oke, ini sampai seterusnya. Oke, yuk. Nanti yang terakhir yang ini. Oke. Sehingga kita perhatikan. Nah, ini menggunakan prinsip berguguran ya. Setelah bentuknya seperti ini kita menggunakan prinsip berguguran. Berarti mana? Nah, ini ternyata gugur dengan yang ini. Ini apa lagi? Yang -1/4 ya. Yang ini dengan yang ini. Terus apa lagi?
1/5, ya ini juga akan gugur ya. 1/5 nanti ada yang sebelah sini. 1/6 juga akan gugur dengan ini. Nah, terus apa yang tinggal? Yang tinggal adalah, nah yang pertama ini, yang pertama ini, yang kedua ini, terus nanti apa? Pasti ada nanti di sini satu lagi nih, min 1/45 ya. Min 1/45 di sini ya, sebelum 1/44 ini. Nah, ini satu yang negatifnya. Terus nanti baru yang paling ujung ini tidak akan habis. Jadi tinggal 1 tambah 1/2 dikurang 1/45 dikurang 1/46. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, yang dua ini dulu ya, ini. Terus ini bisa dilakukan juga seperti ini ya. Jadi 3000 kali 1000, 3 kali 1035 dikurang 46 kurang 45 ya. Oke, nanti dapatnya jadi begini. Ya, dicek lagi ya. 1/2 3000 kali ya, 3014/2070. Nanti sama dengan 1507/2070. Oke ya. Itu. Jadi prinsipnya tadi ini yang perlu kita ingat ya. Jadi 1/n kali n tambah 2 itu sama dengan setengah dikali buka kurung 1/n dikurang 1/n tambah 2 ya. Oke, nah kita lihat soal berikutnya. Nah, sekarang soal yang kelima. Jadi ini ada akar dari perkalian 6/p dikali dengan 7/6 kali 8/7. Kali ini kali ya, bukan X. Nah, 9/8 kali sesuatu sampai nanti kali Q per R sama dengan 3. Kita disuruh mencari P tambah Q tambah R. Oke, P tambah Q tambah R. Di sini P-nya P besar ya, Q-nya Q besar, dan R-nya juga R besar. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita tulis kembali ini ya, soalnya ini. Ya, sehingga ini 2 kali tulis soalnya nih. Ini sudah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Perhatikan polanya nih. Ini kan 6 ke sini. Nih, 7 ke sini. 8 ke sini. Artinya apa? Yang di bawah dari di bawahnya itu kurang 1 dari yang di atas. Kalau gitu berarti bisa kita katakan bahwa yang ini apa? 6 dikurang 1. Dapatkan P-nya sama dengan 5. Oke. Sekarang apa lagi berikutnya? Nah, dengan prinsip perjatuhan, ini aja semua. Jatuh, 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 jatuh. Berarti nanti sampai seterusnya ini juga akan jatuh. Tinggal apa? Ini sama yang di bawah ini. Berarti Q per P. Didapatkan Q per P sama dengan, nah, karena ini bentuk akar, maka kalau kita hilangkan bentuk akarnya berarti sama-sama dikuadratkan ya. Dapatkan 3/2. Atau Q per P-nya adalah 9. Itu Q per P. Karena kita sudah tahu P-nya tadi 5, maka kita dapatkan Q-nya adalah 5 kali 9 atau sama dengan 45. Nah, terus jadi tadi karena yang paling atas ini, yang paling bawah itu adalah paling atas kurang 1, maka kalau gitu mendapatkan R yang ini adalah Q kurang 1. Jadi R-nya adalah Q kurang 1. Q-nya kita dapat 45, 45 kurang 1, 44. Jadi P tambah Q tambah R-nya adalah 5 tambah 45 tambah 44 tambah sama dengan gitu ya. Jadi dapatkan 94. Ini kan 45 tambah 5 kan 50 ya, tambah 44 jadi 94. Oke, gampang gitu ya. Jadi ketika kita tahu polanya dan terus kita gunakan prinsip berguguran atau prinsip dari teleskopik, maka kita bisa menyelesaikan soal dengan mudah. Oke, terima kasih. Jadi silakan diulang kembali atau diputar-putar lagi videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Demikian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, subscribe channel ini agar kami semangat membuat materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.